Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan buat semuanya baik dalam hidup kami. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, Semua kami baik, bersyukur,
Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali di ibadah pagi. Pagi hari ini, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita beraktivitas, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini, saya ingin berbagi dengan saudara mengenai entering God's rest. Memasuki istirahat yang Allah kita sudah siapkan. Nah, saudara kalau mau baca lengkap, saudara bisa baca dari Ibrani pasal 4, ayat yang pertama sampai ke 11. Saudara bisa baca, tetapi kita tidak akan baca semuanya, ya saudara bisa baca sendiri. Tetapi saya ingin secara cepat saja berbicara tentang apa yang Alkitab katakan tentang God's rest. Rehat atau istirahat yang Tuhan sediakan. Nah, kita akan bagi jadi 3 hal. Past, present, and future. Masa lalu. Kalau kita berbicara tentang masa lalu, maka ayat yang tadi saya sebutkan itu berbicara tentang istirahat yang Tuhan berikan di masa lalu. Dan juga di dalam perjanjian lama, Tuhan di masa lalu, masa lampau ketika penciptaan, Tuhan beristirahat di hari yang ke-7. Bukan karena Tuhan capek, bukan karena Tuhan lelah, tetapi karena karyanya sudah sempurna. Karyanya sudah selesai. Beberapa pasal kemudian di dalam kitab Kejadian, Tuhan mentahbiskan hari yang ke-7, hari Sabat, itu sebagai sebuah perintah melalui Musa. Nah, saudara bisa lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-14. Saya tidak akan bacakan. Keluaran 31 ayat 14. Dikatakan bahwa hari Sabat itu hari yang dikhususkan dibanding hari-hari yang lain. Karena hari itu didesain untuk menjadi hari di mana umat Tuhan rehat, beristirahat. Berhenti dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Bahkan kalau di Israel sana, tidak boleh menyalakan lampu kalau hari Sabat. Hari Sabat itu dimulai ketika matahari terbenam dan diakhiri juga ketika matahari terbenam. Ya. Tidak boleh melakukan apa-apa kalau di sana. Bahkan nyalakan lampu saja tidak boleh. Karena itu sebuah pekerjaan yang meng-create. Dianggap menciptakan terang, tidak boleh. Karena Tuhan perintahkan untuk istirahat. Ya makanya
Kita berdoa supaya saudara bisa berkunjung ke Israel, saudara bisa lihat sendiri bagaimana. Dan lihat apa yang Tuhan katakan. Di dalam Keluaran 31:14, it is a holy day for you. Itu adalah holy pakai Y ya, bukan holy pakai I. Holy day, hari yang kudus untukmu. Kuduskan hari Sabat, diperintahkan begitu. Maka saudara kalau hari Minggu, saudara ke gereja, saudara mengkuduskan hari Minggu. Walaupun nanti setelah itu saudara bekerja, it doesn't really matter. Tapi saudara mengambil waktu khusus untuk beribadah. Untuk bisa rest. Beristirahat di rest areanya Tuhan, di hadiratnya Tuhan. Ya. Saudara juga, kalau kita berbicara tentang istirahat di masa yang lalu, banyak sekali hal yang Tuhan lakukan, tetapi menurut pemimpin-pemimpin agama itu kontroversial. Banyak, contohnya wanita yang kena spirit of infirmity selama 18 tahun. Tidak bisa berdiri tegak. Ya, itu di dalam Lukas 13 ayat 10 tercatat. Di situ dicatat bahwa Yesus tetap menyembuhkan wanita itu. Tapi pemimpin sinagognya marah. Loh kok hari Sabat melakukan sesuatu, tidak boleh. Nah ini. Kemudian juga kalau saudara baca di Yohanes pasal 9. Di situ ada orang buta yang Tuhan sembuhkan. Tapi orang Farisi menudingkan jarinya pada Yesus. Mengemukakan fakta bahwa kok dilakukan di hari Sabat. Hari Sabat, hari rest. Itu diciptakan oleh Tuhan. Supaya kita bisa menikmatinya. Hari Sabat itu diciptakan adalah sebuah kado atau anugerah dari Tuhan. Tapi otoritas religius itu layer-layernya itu dipisahkan. Dibuat peraturan sendiri. Untuk mencegah orang-orang Yahudi melanggar perintah Tuhan. Nah, perintah-perintah ini justru membebani hidup mereka sendiri. Kalau kita lihat di masa lalu, kita berbicara masa lalu ini ya. Sabat itu diciptakan untuk benefitnya manusia, bukan membebani manusia. Sabat diciptakan atau rest itu diciptakan untuk supaya manusia punya waktu berhenti sejenak dari kesibukan dan kebisingan segala sesuatu dan bisa beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita berbicara tentang future, masa depan. Di dalam Alkitab juga dicatat mengenai komponen futuristik, komponen masa depan tentang rest, tentang istirahat. Saya bisa katakan dicatat di Alkitab bahwa kalau berbicara tentang masa depan, rest itu seperti sebuah janji yang Tuhan sudah janjikan. Kalau di Alkitab kita baca kisah Yosua 1 khususnya ayat 13, dijanjikan promised land, tanah perjanjian. Daerah Kanaan itu dihadiahkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Tanah yang subur, ya, melimpah susu dan madu, dikatakan begitu. Tapi karena imannya kurang, maka satu generasi itu musnah di padang gurun. Karena kurang percaya akan adanya istirahat yang Tuhan sediakan. Promised land, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan, mungkin saat ini bagi kita ada janji Tuhan yang di depan kita sepertinya sulit untuk kita jangkau. Tapi kita harus letakkan di pikiran kita bahwa Tuhan itu hanya menyingkapkan sedikit dari apa yang Dia sudah siapkan untuk kita. Istirahat, rest, promised land, promise janjinya yang sudah Dia siapkan untuk kita. Itu hanya Dia singkapkan sedikit.
Dan kebenarannya adalah yang Tuhan janjikan itu tidak mungkin gagal, tidak mungkin tidak digenapi, pasti akan digenapi. Maka kalau kita mengimani adanya promised land, adanya rest, adanya melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, masuk istirahatnya Tuhan, percaya pada Tuhan, masuk dalam rencananya, pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara mau baca ayatnya, saudara bisa baca Wahyu 14 ayat 13. Dari ayat ini yang saya sebutkan tadi nyata bahwa diberikan pada kita sebuah penyingkapan sedikit tentang masa depan. Di mana seluruh usaha kita dalam melayani Tuhan di dunia ini suatu saat akan berhenti. Dan kita akan memasuki God's rest, istirahatnya Tuhan. Maka pada saat itu kita akan menuai setiap reward, setiap hasil usaha kita. Kita akan menuai. Dan itu berbicara tentang masa depan, istirahat yang ada di masa depan. Namun kita tidak boleh pungkiri bahwa kita hidup di masa kini, sekarang, present. Kita sebagai orang Kristen, saudara, kita ini juga bisa mengalami istirahatnya Tuhan, mengalami God's rest saat ini, sekarang juga. Ya. Ada yang mengatakan begini, kita sebagai orang Kristen setiap pekerjaan kita, setiap apa yang kita lakukan untuk mentaati apa yang boleh dan tidak boleh menurut dengan hukum, ya, hukum Taurat, peraturan yang ada, itu sebuah kerja keras untuk mencapai istirahat. Ada yang berkata begitu. Ada yang berusaha menggapai keselamatan mereka dengan cara membuat diri mereka bisa diterima oleh Tuhan. Tidak salah. Tapi kalau kita baca kebenarannya, Yesus memberikan dirinya sebagai persembahan ganti kita. Ultimate sacrifice. Sebuah pengorbanan yang besar, terbesar. Maka dia sudah menjadi sabat kita. Maka dia sudah menjadi istirahat kita. Ya. Sabat itu tidak lagi kita temukan seperti di masa lalu, dalam hari-hari khusus. Tapi kita temukan di dalam pribadi. Namanya adalah Yesus. Bukan lagi hari Sabtu atau Minggu, tapi dalam pribadi, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib. Sudah menyingkirkan setiap syarat dan ketentuan berlaku bagi orang percaya untuk menyucikan dan mengkhususkan hari Sabat. Kalau kita percaya pada Yesus, maka Sabat, istirahat dari Tuhan itu ada untuk kita. Karena kita percaya Yesus, maka kita bisa dengan sukacita berhenti sejenak dari kesibukan kita dan datang pada Yesus, dan kita bisa terima His rest, istirahat Tuhan yang Tuhan sediakan. Saya tidak bisa menerjemahkan lebih luas lagi, sebab ini artinya sangat luas. Arti dari istirahat dari Tuhan itu mencakup banyak aspek. Entah itu aspek fisiologis, entah itu aspek psikologis, banyak sekali. Tapi saya hanya bisa sampaikan istirahat yang didapat dari Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus,
Kalau saudara tanya, Pak, apakah sampai hari ini masih ada janji untuk bisa memasuki istirahat dari Tuhan? Itu masih ada. Tanah perjanjian yang seperti bangsa Israel Tuhan siapkan, itu apakah masih ada bagi kami? Ya, masih ada. Masih sangat ada. Masih available. Masih tersedia. Oleh karena itu, coba kita baca Ibrani pasal 4, ayat 1 dan ayat 11. Dikatakan begini, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Masih ada, masih berlaku. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan juga. Percaya bahwa janjinya itu masih ada. Janji istirahatnya itu masih ada. Yang kedua, ada warning, ada hal-hal yang harus saudara perhatikan supaya saudara tidak kekurangan istirahat. Tubuh kita saja kalau kurang istirahat mulai beler, mulai bersin-bersin, mulai sedikit-sedikit pusing, lemah, letih, lesu. Ya, ada warningnya. Nah, kita harus benar-benar memperhatikan dengan baik warning-warning yang Alkitab catat. Alkitab mengingatkan kita supaya kita tidak mengeraskan hati. Supaya kita tetap dengar-dengaran akan suara Tuhan. Bukan cuma dengar tetapi menyimak dan mentaati firman Tuhan, suara Tuhan. Seperti yang disampaikan saat ini. Di warning, kita harus benar-benar warning. Dan yang ketiga, yang terakhir. Apa yang bisa membuat kita tidak mendapatkan perhentian yang Tuhan siapkan, istirahat, break yang Tuhan siapkan, unbelief, ketidakpercayaan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita harus saling mendoakan supaya kita sama-sama percaya. Kita saling membangun satu sama lain. Karena ketidakpercayaan, kalau orang tidak percaya. Tidak percaya Pak karena masa lalu saya begini. Tidak percaya karena saya tidak yakin masa depan saya begini. Ya ketidakpercayaan itu yang membuat kita tidak akan menerima istirahat dari Tuhan. Kalau saudara tidak percaya maka saudara tidak akan bertindak. Karena tindakan kita itu ditentukan dari kepercayaan kita. Ya. Pagi hari ini, ingat bahwa obedience begins with faith. Ketaatan itu dimulai dengan iman percaya. Kalau saudara percaya, maka saudara taat. Dan faith, iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan. Maka pagi hari ini kalau saudara mendengar janji Tuhan, bahwa saudara akan memasuki istirahat, perhentian sejenak, break sejenak. Apa sih break itu? Pokoknya sesuatu yang menyenangkan dari Tuhan. Apapun bentuknya, percayai. Saudara akan mengalami itu. Percaya. Dia setia. Dari setiap kelelahan saudara, dari setiap sakit hati saudara, He will give you His rest. Tuhan sendiri juga berjanji, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ayo masuk dalam perhentiannya Tuhan. Pagi hari ini, lepaskan semua beban saudara, masuk dalam perhentiannya Tuhan. Katakan Tuhan aku percaya janjimu ajaib. Aku percaya sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya berdoa semua saudara akan memasuki rest areanya Tuhan. Sabat, istirahat, berhenti sejenak dari kesibukan yang lain, tapi berada di dalam hadirat Tuhan untuk beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua yang percaya,
kami berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.